Untuk semuanya dengar suara saya? Dengar, Kak. Kedengeran, Kak? Oke, langsung saja kita mulai seminar praktikum sistem operasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mengadakan seminar yang berkaitan dengan modul 1 untuk yang pertama, yaitu pengenalan Linux. Yang pertama yang kita bahas adalah kernel dan shell. Nah, untuk Linux sendiri, Linux adalah sebuah operating system turunan dari Unix yang merupakan implementasi independen dari standar IEEE untuk OS yang bernama POSIX, Portable Operating System Interface. Lalu apa itu operating system? Operating system adalah perangkat lunak yang mengatur koordinasi kerja antara semua perlengkapan. Nah, untuk kernel sendiri, kernel merupakan inti dari sistem operasi yang mengatur penggunaan memori, piranti masukan dan keluaran proses, pemakaian file pada file system, dan lain-lain. Nah, kernel adalah jembatan antara hardware dan aplikasi-aplikasi yang menerjemahkan bahasa software sehingga mampu dimengerti oleh hardware dan hardware akan segera memprosesnya sesuai dengan permintaan. Nah, dan untuk shell sendiri adalah jembatan antara user input dengan kernel, berfungsi memberikan fasilitas pada pengguna agar bisa berinteraksi dengan komputer, baik software maupun hardware. Kernel Linux itu terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama, manajemen proses. Yang kedua, manajemen memori. Yang ketiga, hardware device driver. Yang keempat, file system driver. Dan yang kelima adalah manajemen jaringan. Dari sekian di atas, bagian yang terpenting adalah manajemen proses dan manajemen memori. Nah, jika pada lingkungan DOS terdapat command line yang berfungsi untuk menjembatani antara pengguna user dengan kernel, maka di Linux dikenal sebagai shell yang telah saya paparkan sebelumnya. Nah, shell yang paling banyak digunakan di Linux adalah bash. Selain itu, jenis shell yang lain adalah bourne shell, C shell, corn shell, dan born again shell. Kategori kernel. Nah, untuk yang pertama adalah kernel monolitik, yaitu kernel yang mengintegrasikan banyak fungsi di dalam kernel dan menyediakan lapisan abstraksi perangkat keras secara penuh terhadap perangkat keras yang berada di bawah sistem operasi. Yang kedua, kernel mikrokernel. Kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil dari abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut dengan server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Yang ketiga, kernel hybrid. Kernel hybrid ini merupakan modifikasi dari mikrokernel. Nah, pengertiannya adalah kernel yang persis atau mirip dengan mikrokernel. Akan tetapi, ia juga memasukkan beberapa kode atau tambahan kode di dalam ruangan kernel supaya ia menjadi lebih cepat atau untuk meningkatkan performanya. Lalu, untuk yang keempat, kernel exokernel adalah kernel yang tidak menyediakan sama sekali abstraksi perangkat keras. Akan tetapi, ia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi akses ke perangkat keras secara langsung atau hampir-hampir langsung. Nah, sekarang kita akan membahas Ubuntu. Nah, Ubuntu sendiri itu dirilis pada tahun 2004. Sistem operasi ini merupakan turunan dari sistem operasi Linux yang lain, yakni Debian. Ubuntu didukung oleh perusahaan yang bernama Canonical Ltd, yang memiliki tujuan untuk membantu perkembangan, distribusi, dan promosi dari produk-produk yang bersifat open source.
Varian Ubuntu sangatlah banyak, namun hanya 3 yang didukung dan dibiayai secara resmi oleh perusahaan tersebut, yaitu Canonical Ltd, yaitu Kubuntu, Xubuntu, dan Lubuntu. Nah, untuk Kubuntu sendiri adalah distribusi Linux berbasis Ubuntu. Setiap rilis didukung selama kurangnya 18 bulan. Kubuntu lebih menggunakan hak dari KDE atau Qt daripada GTK plus toolkit berbasis aplikasi. Nah, untuk Xubuntu adalah distribusi Linux berbasis Ubuntu yang menggunakan desktop environment interface. Lalu ada Lubuntu. Lubuntu adalah sebuah proyek yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu turunan resmi dari sistem operasi Ubuntu yang lebih ringan, lebih sedikit menggunakan sumber daya dan efisien energi, menggunakan lingkungan desktop LXDE. Lalu Edubuntu. Edubuntu adalah distro Linux yang dirancang untuk dipergunakan dalam ruang kelas. Lalu ada Midbuntu. Midbuntu adalah distribusi Ubuntu yang didesain untuk membuat teater rumah dengan Mid TV. Mid Ubuntu menggunakan XPath Desktop Environment. Lalu Gobuntu. Gobuntu dirilis untuk menciptakan Ubuntu yang berisi full open source software, atau yang menginginkan membuat aplikasi open source-nya sendiri berbasis Ubuntu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang distro Linux. Distro Linux sendiri singkatan dari distribusi Linux. Distro Linux adalah Linux yang dibuat dengan memaketkan program tertentu berdasarkan source yang ada dan dikemas sedemikian rupa sehingga mempunyai tampilan atau fitur yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan si pembuat distro. Nah, di sini ada beberapa distro Linux yang akan dikenalkan. Yang pertama adalah Red Hat, lalu yang kedua CentOS, yang ketiga adalah Fedora, dan yang keempat adalah OpenSUSE, yang kelima adalah Mandriva, dan yang keenam adalah Debian, yang ketujuh adalah Ubuntu, yang kedelapan Mint, dan yang terakhir adalah Zorin. Nah, kelebihan dan kekurangan distribusi Ubuntu. Untuk kelebihannya, adanya pemaketan yang memudahkan pengguna menambahkan maupun mengatur aplikasi apa saja yang ada pada server. Yang kedua, adanya pilihan aplikasi yang sangat luas pada sistem operasi Ubuntu. Yang ketiga, tersedianya pembaharuan yang dapat dipasang pada sistem operasi Ubuntu tersebut. Dan yang terakhir adalah bahwa distribusi Debian terkenal akan kestabilan dan kualitasnya, terutama di sisi server. Kekurangan dari Ubuntu sendiri adalah setelah proses instalasi selesai, sistem operasi Ubuntu tidak sepenuhnya bisa dipakai langsung oleh pengguna. Dalam penginstalan software-software tambahan dan pluginnya, Ubuntu sangat memerlukan koneksi internet. Dan yang terakhir adalah dari segi penempatan menu, manajemen file and properties-nya, aplikasi-aplikasi di dalamnya dan lain-lain akan membuat kaku para penggunanya karena ketidakbiasaan dalam menjalankannya. Lalu tentang bootloader. Bootloader itu adalah suatu program yang sudah tertanam pada suatu sistem operasi untuk memboot atau memanggil sistem operasi yang ada pada hard disk dan media boot lainnya, seperti flash disk. Contohnya, bootloader itu adalah Grub dan Lilo. Nah, Grub, Grand Unified Bootloader, adalah bootloader yang disediakan oleh GNU dan merupakan proyek dari GNU. Lalu Lilo, Linux Loader, adalah bootloader yang terdapat pada sistem operasi GNU atau Linux Red Hat dan turunannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan modul 2.
yaitu tentang command line interface. Perintah-perintah dasar Linux. Nah, di sini ada banyak sekali perintah-perintah dasar Linux. Nah, untuk perintah-perintah dasar Linux sendiri, tidak hanya yang ada pada slide ini, melainkan masih banyak yang masih bisa kita gunakan. Ini saya akan jelaskan beberapa saja karena banyak. Untuk yang pertama, yaitu simbol N, simbol dan, perintah dan digunakan untuk menjalankan perintah di belakang background. Lalu add user, perintah add user digunakan untuk menambahkan user, alias digunakan untuk memberi nama lain dari sebuah perintah. Lalu BG untuk memaksa sebuah proses yang dihentikan sementara, suspend, agar berjalan di background. Lalu cat menampilkan isi dari sebuah file di layar, CD, change directory atau untuk berpindah ke direktori yang lain. Lalu chgrp, perintah ini digunakan untuk merubah kepemilikan kelompok file atau direktori. chmod digunakan untuk menambah dan mengurangi izin pemakai untuk mengakses file atau direktori. chown merubah user ID owner sebuah file atau direktori. Clear screens atau membersihkan layar di terminal. CP untuk menyalin file atau copy. DMSG mencetak pesan-pesan pada waktu proses boot. Date mencetak atau merubah tanggal dan waktu pada komputer. Free informasi memori yang kosong dalam kilobytes. FG mengembalikan suatu proses yang dihentikan sementara, suspend agar berjalan kembali di foreground. Find untuk menemukan di mana letak sebuah file. Untuk selanjutnya, ini bisa kalian lihat di buku kalian, di buku modul kalian. Nah, di sini hanya ringkasannya saja dan ada beberapa yang tidak tertulis. Nah, mungkin cukup sekian seminar pertemuan 1. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya Kak, saya mau tanya Kak. Ya, silakan. Begini Kak, antara Windows sama Linux itu lebih lebih ringan gitu ya dijalankan dibanding Windows gitu Kak. Halo? 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 Iya, kalau itu tergantung dari jenis Linux-nya. Linux-nya itu versi apa dulu? Jika Linux-nya yang terbaru, maka Linux-nya yang lebih berat daripada Windows-nya. Begitupun sebaliknya. Dan juga performa dari hardware itu juga mempengaruhi. Gitu. Jadi kalau saya 4 giga nih, kayak apa namanya, RAM-nya 4 giga. Itu berarti ya Kak ya, berpengaruh juga ya sama anunya Kak, Linux-nya juga. Kan Windows saya Windows 10 juga gitu Kak. Iya, itu juga berpengaruh. Dan ada juga motherboard yang kernelnya support, lalu ada juga yang kernelnya tidak support. Jadi semua itu menyesuaikan sama versi Linux dan juga spesifikasi dari hardware-nya. Gitu, gitu. Terima kasih ya Kak ya. Iya, sama-sama. Mas, saya mau tanya. Iya, silakan.
Saya kemarin kan install Linux ya. Terus tapi Linuxnya yang bukan yang 16, yang versi 20. Nah, saya pas mau masuk ke Windows lagi itu gak bisa. Kenapa ya? Padahal di BIOS-nya itu apa Windows-nya itu udah tak taruh di nomor satu. Terus tak restart, terus tak lihat lagi di BIOS-nya, kembali lagi seperti semula. Ubuntu-nya yang di atas, kayak mendal gitu loh mas. Kenapa itu? Jadi saya gak bisa masuk ke Windows. Habis diganti udah di F10 nggak mas? Di apa save? Di save dulu. Gimana mas? Jadi habis ganti apa bootable tuh, habis ganti Iya, boot option itu udah di save nggak? udah di save. Tapi ya balik gitu lagi, mendal. Gimana itu mas? Itu mungkin ketika masnya membuat partisi untuk install Linuxnya itu tertumpuk sama Windows. Nah, jadi Windowsnya yang di bawah, Linuxnya yang di atas. Nah, jadi mungkin kesalahannya masnya, nah itu ketika membuat partisi. Tapi gimana yo? Kan aku kan Windows-nya itu di SSD kan mas. Nah saya bikin partisinya di HDD. Yang nggak bisa masuk di SSD-nya mas. Tapi SSD-nya itu masih bisa. Yang di dalamnya itu masih bisa Gimana mas? kebaca. Itu gimana? Apa emang partisinya itu tadi? Gimana mas? Kan saya install Linux-nya itu partisinya itu kan di HDD ya. Terus Windows-nya itu di SSD. Nah, SSD-nya itu dalamnya itu masih bisa dibaca. Tapi gak mau masuk ke Windows. Itu gimana? Kan partisinya kan saya kan di HDD, bukan di SSD. Itu Soalnya awal-awal aku itu sempat install Linux 2 kali. Yang pertama itu yang versi yang dianjurkan di lab, versi 16. Tapi kan yang versi 16 itu di laptop saya itu gak bisa nyambung wifi. Akhirnya saya milih yang bisa nyambung wifi. Install ulang yang versi 20. Nah, versi 16 itu masih bisa dipindah ke Windows. Nah, pas versi 20 gak bisa. Itu kenapa, Mas? Padahal kan partisinya di HDD bukan SSD. Itu, Mas. ya, itu mungkin karena bootloadernya mas. Jadi bootloadernya antara bootloader Linux sama Windows, nah itu tertumpuk. Jadi salah satu dari OS-nya itu ada yang nolak, ada yang mendar, gitu. Nah, dan untuk masalahnya sampean, mungkin sampean bisa ini konsultasikan sama asleknya sampean, nah supaya nanti bisa ada saran untuk kedepannya gimana. Siap-siap, Mas. Makasih, Mas. Ya, sama. Mas saya mau tanya mas. Iya, silakan. Sehabis instalasi Linux itu wajib update repository nggak? Enggak wajib.
Untuk update repositorinya tidak wajib. Untuk Mas Adi ya, tadi yang bertanya apakah wajib install repositori ya? Iya, update install Nah, gini. repository. Kalau praktikum SO itu nggak wajib mengupdate repositori karena kita nggak install aplikasi kecuali kalau Masnya memang mau menginstal OBS ya silahkan. Kalau mau mengupdate repositori untuk mendownload aplikasi seperti itu sih. Baik, makasih Mas ya. Buat itu install OBS juga buat record soalnya. Iya itu. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Jika tidak ada, bisa saya tutup seminarnya. Baiklah, cukup sekian seminar pertemuan 1 untuk praktikum sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Silakan.